Halo Tribuners, jumpa lagi dalam Jabar Update edisi Kamis 21 Juli 2022 bersama saya Putri Puspita. Seperti biasa, kami akan menghadirkan 5 berita pilihan dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Berikut Jabar Update selengkapnya. Berita pertama datang dari Sukabumi. Pencurian uang 46 juta rupiah di minimarket oleh pemuda berkapak akhirnya ditangkap. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian yang ada di minimarket di Jalan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Rabu 20 Juli 2022. Kasus pencurian uang senilai 46 juta ini tersebut terjadi kemarin, ternyata sudah direncanakan antara pelaku pencurian berinisial FS dengan kepala tokonya berinisial P. Kapolres Sukabumi, Kota Sukabumi, AKBP Si Zainal Abidin mengatakan kejadian tersebut saat kepala toko berinisial P melapor minimarket ke Polsek Baros. Namun saat laporannya, kepala toko minimarket tersebut terlihat gelagat mencurigakan saat memberikan keterangan. Polisi pun memeriksa handphone milik kepala toko tersebut. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang hasil curian dan kapak serta barang lain yang digunakan saat pencarian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku motifnya akibat terdesak kebutuhan ekonomi yang dihadapinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Bukti yang jelas sehingga kemudian perkara ini dapat diungkap dalam kurun waktu yang sangat singkat. Adapun tersangka FS itu kemudian dapat diamankan pada pagi harinya sekitar jam 8 pagi di sekitaran TKP juga. Karena memang sesuai dengan perjanjian mereka berdua, pada saat perencanaan awal uang itu akan segera dibagi sesaat setelah kemudian kejadian ini berhasil mereka laksanakan. Berita selanjutnya datang dari Sukabumi. 2 korban tertimbun longsor di Sukabumi meninggal, korban sulit dievakuasi. Tim gabungan evakuasi korban tertimbun longsor di Kampung Jabon Rawa, RT 09 RW 03 Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Rabu 20 Juli 2022. 3 orang warga tersebut tertimbun material longsor yang berasal dari tebing di atas pondasi bangunan yang sedang dikerjakan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.45 saat 3 orang tersebut sedang membangun pondasi bangunan milik warga sekitar. Koordinator Pusat Pengendali dan Operasi atau Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi, Nanang Sudrajat mengatakan, kejadian bermula saat 3 warga setempat tengah bekerja untuk membangun tembok penahan tanah atau TPT rumah di wilayah kampung tersebut. Dari ketiga korban, Samsu 40 tahun berhasil diselamatkan oleh warga dan petugas gabungan. Sementara 2 pekerja lainnya bernama Iwan dan Abdullah ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor sedalam 3 meter. Dari dugaan sementara, longsor pondasi tersebut diduga dari kontur tanah yang labil, sehingga terjadinya longsor dan menimpa 3 pegawai bangunan. Saat ini, pihak petugas masih berusaha mengevakuasi kedua korban karena kondisinya mengalami kesulitan. Panahana ya, isi taya panahan itu maksudnya. Selanjutnya ada dari Bandung. 19 halte Transmetro Bandung akan segera dibongkar. Pembongkaran halte tempat pemberhentian bus Transmetro Bandung atau TMB dilakukan di Jalan Pasteur Kota Bandung, Kamis 22 Juli 2022. Pembongkaran ini dilakukan karena halte tersebut sudah tidak berfungsi kembali. Setelah tidak digunakan, halte TMB justru seringkali menjadi tempat menginap tunawisma. Sebanyak 19 halte TMB yang ada di Kota Bandung dalam sebulan ke depan akan dibongkar semua. Namun saat ini baru ada 7 halte yang akan dibongkar, di antaranya di Tegalega, Ahmad Yani, Cicahem, dan Sudirman. Halte TMB ini dibongkar diperkirakan karena sudah tidak berfungsi lagi dan bahkan kerap digunakan sebagai tempat tunawisma atau menginap tunawisma, juga dijadikan tempat untuk minum-minuman ya. Berita terakhir datang dari Cianjur. Jembatan sepanjang 1000 meter akan hubungkan 2 kecamatan. Jembatan terpanjang 1000 meter sedang dalam pembangunan di Genangan Cirata, Calincing, Cianjur. Jembatan dengan konsep terapung ini berbahan dasar drum dan kayu.
Proses pengerjaannya, jembatan ini dimulai dari Kecamatan Ciranjang dan akan jadi jembatan terpanjang menghubungkan dua kecamatan di kawasan Genangan Cirata, Cianjur. Nantinya, jembatan ini akan menghubungkan Calincing, Kecamatan Ciranjang dengan Coklat, Kecamatan Mande. Jembatan ini memiliki lebar 2 meter dan panjang 200 meter yang masih dalam tahap pembangunan. Sambil menunggu proses pembangunan, tentunya Anda juga bisa healing sejenak sambil menikmati matahari terbenam dari pinggir jembatan. Dan panjangnya katanya ini 1000 meter atau 1 kilometer ya, dari Calincing menuju ke Coklat ya. Nah, ini proses pengerjaannya sendiri dimulai dari Kecamatan Ciranjang ini, Kecamatan Ciranjang. Dan ini akan menjadi jembatan terpanjang yang menghubungkan dua kecamatan di kawasan Genangan Cirata ya. Demikian Jabar Update edisi Kamis 21 Juli 2022. Terus perbarui informasi Anda di tribunjabar.id dan tribuncirebon.com. Saya Putri Puspita, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri sampai bertemu lagi di program selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.